Kalian penasaran gak sih gimana caranya kita bisa tahu kondisi masa lalu cuman dari ngeliat tanah doang? Ya, tanah. Oke. Sebenarnya bukan tanahnya sih yang kita lihat, tapi apa yang ada di dalamnya. Lebih tepatnya, fosil. Dalam ilmu geologi dan paleontologi, ada suatu metode yang dikenal sebagai analisis biostratigrafi. Sederhananya, ini adalah metode di mana kita melihat kondisi lingkungan masa lalu dengan melihat kehadiran fosil-fosil tertentu yang ada di sedimen. Salah satu contohnya adalah fosil diatom. Jadi, diatom itu apa? Dan gimana caranya diatom bisa nentuin kondisi masa lalu? Singkatnya, diatom itu merupakan salah satu jenis alga yang ada di perairan. Diatom sendiri punya salah satu ciri khas penting, yaitu memiliki dinding sel yang terbentuk dari silika. Dinding sel silika ini sangat penting, karena meskipun diatom sudah mati, dinding sel silika tersebut dapat bertahan ratusan hingga ribuan tahun. Terus, kenapa harus diatom? Bukan cuma karena dinding selnya, tapi diatom juga sering digunakan sebagai bioindikator. Tiap spesies diatom memiliki preferensi kondisi lingkungan yang berbeda-beda untuk dapat hidup di suatu habitat. Gampangnya kita ibaratkan ada kondisi perairan yang subur, nutrien stabil, salinitas stabil, pH netral, dan di dalamnya terdapat beberapa spesies diatom. Beberapa tahun kemudian, perairan ini tiba-tiba tercemar. Kondisinya jadi berubah. Nutrien tiba-tiba melonjak drastis, pH jadi asam, salinitas rendah. Maka spesies diatom-diatom tadi akan mati dan digantikan oleh spesies baru. Jadi, dengan kita melihat komposisi spesies-spesies diatom dari tiap-tiap lapisan sedimen, kita bisa melihat kondisi lingkungan dari masa ke masa. Lalu, gimana caranya kita menganalisis data diatom tersebut? Di sini, kita akan menggunakan software C2. C2 sendiri adalah software yang dirancang khusus untuk visualisasi dan analisis stratigrafi. Dengan fitur yang lengkap, software ini memungkinkan kita untuk dengan mudah mengelola data kelimpahan, membuat diagram, hingga mengidentifikasi biozona dengan mudah. Oke, sekarang kita mulai untuk tutorialnya. Pertama-tama, yang kita butuhkan adalah data kemelimpahan diatom yang memiliki kemelimpahan relatif di atas 2% dalam format XLS. Selain itu, kita harus memastikan bahwa kita sudah memiliki diagram similarity clustering dari software PAS yang tujuannya adalah untuk mengetahui pembagian zonasi dari diagram C2. Pertama-tama, kita buka software C2, lalu kita pindahkan file XLS kelimpahan relatif diatom ke dalamnya. Setelah masuk di dalam C2, kita klik tombol ini, lalu kita klik OK. Berikutnya, kita klik Add Variables, dan pilih dokumen yang sudah kamu masukkan tadi, dan select seluruh variabelnya. Klik OK. Klik tab Y-axis. Ganti data values menjadi sample codes. Lalu klik Apply. Select seluruh diagram. Klik kanan, lalu edit selected graph. X-aksis maksimum jadi 0,1. Lanjut ke tab Style. Ubah bar style dan bar type seperti di video. Klik Apply All, lalu Close. Pindahkan dan ubah warna bar untuk spesies yang memiliki habitat berbeda.
Klik kanan dan pilih Edit Diagram. Klik tab Zones dan sesuaikan zona dengan similarity clustering dari software PAS dengan menentukan top dan bottom. Ubah warna tiap zona, lalu berikan nama untuk tiap zona dan klik Apply All. Berikut adalah hasil akhirnya. Berdasarkan hasil ini, dapat kita simpulkan bahwa dengan menggunakan diatom yang berasal dari lapisan sedimen, kita dapat melihat pembagian zona dari waktu ke waktu. Lalu, di zona-zona ini, kita juga bisa melihat mana spesies yang dominan, yang jumlahnya selalu stabil, ataupun yang jumlahnya berubah-ubah. Dengan melihat peran ekologis dari spesies-spesies tersebut, kita bisa menentukan bagaimana kondisi dari tiap-tiap zona biostratigrafi. Atau sederhananya, kita bisa mengetahui bagaimana kondisi masa lalu dengan melihat zona-zona tersebut. Sekian video dari saya, terima kasih.